Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Ini suaranya agak bergema karena posisi saya di ruangan tertutup ya. Jadi mudah-mudahan masih jelas. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang seputar masalah peternakan ayam broiler juga, tapi lebih kepada yang baru memulai usaha peternakan ayam broilernya. Ya, jadi kalau Anda ingin memulai usaha peternakan ayam broiler, simak video ini. Nah, ada banyak orang karena mungkin melihat YouTube saya, melihat keberhasilan tetangganya, melihat pemberitaan media bahwa peternakan ayam bisa sukses, dia tergiur dan ingin memulai usahanya ya. Nah, ini saya memberikan tipsnya. Yang pertama, pelajari dulu bagaimana ayam itu bisa berkembang ya. Bisa berkembang dari kecil, tidak sakit, dan bisa panen dengan bagus. Caranya adalah dengan Anda harus rajin membuka yang namanya, mungkin ada bacaan online pemeliharaan peternakan ayam. Dan yang lebih bagusnya, Anda datangi peternakan sekitar Anda, dan Anda kalau bisa menjadi ABK, bantu-bantu dulu, bisa sambil nonton YouTube, perhatikan, dan praktek di rumah. Ini yang penting, praktek di rumah. Anda beli ayam misalnya 10 ekor, 20 ekor, besarkan dan coba Anda jual ke pasar. Nah, di situ nanti Anda akan mendapatkan feel-nya, passion-nya peternakan ini. Oh, ternyata susah merawat ayam. Oh, ternyata enak merawat ayam. Untungnya banyak, bisa cepat kaya. Itu tips pertamanya. Anda harus belajar. Bukan belajar bagaimana Anda dapat modalnya dulu ya. Belajar dulu. Anda harus tahu apa ini yang Anda pegang ya. Apa yang Anda pegang? Oh, ini ayam yang saya jalani ini. Sifatnya seperti ini. Kalau cuma sekedar diomongin kayak saya ini mungkin terlalu singkat ya. Tapi omongan yang singkat ini ketika Anda jalani itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Itu tips pertamanya. Nah, tips keduanya, siapkan modal Anda. Kalau bisa, jangan berhutang. Nah, kenapa saya bilang jangan berhutang, Pak? Ayam ini, Pak, harganya fluktuatif. Kalau untuk Anda yang mandiri, berubah-ubah. Hari ini 20.000, besok 19.000. Besok 19.000 mungkin akan terjadi kenaikan di hari berikutnya. Tapi tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu karena ini seperti kayak menebak masa depan. Ada beberapa orang yang bisa memprediksi kenaikan harga ayam itu berapa. Mungkin dia bisa lihat dari ayamnya lagi banjir, murah, ayamnya lagi dikit, mahal. Tapi nggak selalu tepat prediksi seperti itu, Pak. Jadi hati-hati ya. Jangan hati-hati dalam mencari modal untuk peternakan ayam broiler ini ya. Apa tadi kata saya itu? Jangan berhutang. Kalau Anda memaksakan diri Anda berhutang, oh saya ini mau buat kandang ukuran 5.000, saya mau pinjam duit misalnya 200 juta. Pertanyaannya, kapan Anda bayar hutang itu? Pertanyaannya, kapan Anda bayar hutang itu? Oke lah kalau Anda sukses. Namanya bisnis ini ada segala dua kemungkinan ya. Ada segala kemungkinan, untung dan rugi. Oh, kalau ada yang jawab, Bang, kalau nggak mau ngambil resiko jangan berbisnis. Betul kalau nggak mau ambil resiko jangan berbisnis. Tapi kalau di ayam ini, Pak, usahakan memperkecil resikonya. Gunakan modal Anda yang ada. Misalnya, oh ayam saya cukup misalnya untuk 300 ekor. Anda bisa mulai dulu dengan 300 ekor jual mandiri ya. Kalau Anda bisa konsisten menjalani peternakan Anda yang 300 ekor itu, saya yakin itu akan menjadi besar dengan sendirinya. Itu Anda mandiri ya. Nah, itu menjadi suatu keuntungan bagi Anda. Dengan Anda mandiri, Anda bisa pelajari pasar, Anda bisa pelajari cara melempar ayamnya kemana, Anda kenal banyak pedagang. Ketika Anda sudah menjadi besar, Anda tidak perlu repot lagi memasarkan produk Anda. Produk Anda ini di sini tentu ternak ayam itu. Tetap saran saya,
jangan berhutang. Memang ada beberapa peternak ayam di lingkungan saya, di lingkaran pergaulan saya, dia minjam uang dan dia sukses. Tapi banyak juga peternak yang minjam uang ke bank akhirnya gulung tikar dan semuanya dilelang bank. Jadi sangat hati-hati dalam dari mana ini sumber modal Anda, ya. Bukan saya sebutkan riba itu haram segala macam, bukan. Ini konteksnya saya bicara ini bisnis, ya. Jadi terserah Anda mau cari modalnya dari mana. Kalau saran saya ya ini, jangan berhutang. Tips saya selanjutnya, datangi dulu tempat PT di mana Anda ingin bergabung. Ini untuk yang kemitraan, ya. Datangi dulu tempat PT Anda bergabung. Jangan Anda itu misalnya sudah menggebu-gebu, dana sudah ada nih 1 miliar, mau langsung buat kandang, Anda buat kandang tapi nggak Anda datangin yang PT-nya tempat Anda bergabung, ujung-ujungnya salah buat kandang. Atau nggak ada yang PT yang mau ACC. Karena kenapa? Oh Pak, udah kepenuhan peternak. Ah ini salah ini Pak. Ya, ini salah. Ujung-ujungnya kandang Anda itu mungkin suatu saat akan diisi, tapi Anda akan rugi waktu. Karena ditunda terus, ditunda 1 tahun, 2 tahun, ya. Bagaimana cara mendatangi PT-nya itu Bang? Pertama, Anda harus datangi dulu peternak yang Anda kenal. Di daerah Anda tentunya. Anda nggak bisa tanya ke saya, Bang Anda gabung di PT mana? Saya beda daerah dengan Anda Pak. Dan PT saya nggak mungkin buat peternakan itu di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, dan sebagainya, ya. Intinya sih bergaullah dengan peternak gitu loh. Dia akan memberikan informasi kepada Anda kalau Anda ingin bergabung. Jadi jangan asal buat kandang. Nah, setelah Anda bertemu dengan PT-nya, dengan PPL-nya, mungkin kepala unitnya, pelajari dulu kontrak yang dia berikan kepada Anda. Berapa kira-kira penghasilan? Atau yang lebih mudahnya, Anda bertanya kepada peternak yang sudah lama bergabung, dengan PT di mana tempat Anda ingin bergabung ini, ya. Tanya, Pak, setahun berapa kali rugi? Pak, ini pendapatannya berapa? Tanya pendapat dia. Tapi pendapat dia tidak harus Anda turuti, ya. Tapi pendapat dia tidak harus Anda turuti. Itu tergantung bagaimana Anda menganalisa keuntungan per tahun, kerugiannya mana, kalau rugi cara penggantiannya bagaimana. Jadi seperti itu, semuanya tergantung di diri Anda Pak. Kalau nyaman terasa bagi Anda, ya jalani. Tapi kalau ini kayaknya kurang banyak untungnya, jangan bergabung, silahkan cari PT lain. Nah, ketika Anda sudah dapat modal, Anda bisa dapat PT, Anda sudah memulai pembuatan kandang, tibalah saatnya Anda ingin menjalani bisnis ayam broiler ini. Saran saya, carilah ABK yang bagus, ya. ABK yang bagus bukan ABK yang pintar, tapi ABK yang bisa diberi arahan. Bukan karena misalnya Anda ambil ini ABK ini bekas peternakan suatu besar, ketika Anda arahkan malah dia yang lebih pintar. Ini susah Pak. ABK yang bagus bukan ABK yang pintar, tapi ABK yang bisa konsisten dalam menjalankan tugasnya sesuai arahan sepemilik kandang. Beda cerita kalau Anda misalnya, saya nggak tahu apa-apa tentang ayam, pokoknya saya serahkan kepada Anda. Ini Anda sudah mengalami syarat yang pertama tadi, Anda tidak belajar. Sebagai pemilik kandang ayam, Anda harus tahu bagaimana perawatan ayam dan itu aturan Anda. Tentunya aturan yang bagus yang bisa menguntungkan peternakan Anda, ya. Hindari mencari ABK karena perasaan atau karena disuruh keluarga. Ini famili saya segala macam. Ujuk banyak Pak, banyak yang nggak beres kalau yang masalah kayak gitu. Dia mencari ABK anak buah bukan karena kualitas, tapi karena si itu, dan ujung-ujungnya ayamnya jarang berhasil. Nah, setelah peternakan Anda ini siap jalan, ABK sudah punya, kandang sudah jadi, dilihat dulu lokasi tempat peternakan Anda. Kalau dekat dengan warga, hubungi RT setempat, ya. Buat deal-dealannya, Pak, saya mau buat kandang ayam di sini,
bagaimana kira-kira, tanya, entah Anda ada perjanjian dengan warga setempat dan sebagainya. Satu kuncinya, cukupi AMDAL Anda. Kebanyakan para peternakan rakyat ini ya, yang di bawah 10.000, usahakan Anda itu 1 kilo dari pemukiman supaya tidak terlalu berdampak pada lingkungan. Karena akan semakin repot kalau Anda dekat dengan pemukiman, kurang dari sekilo segala macam, Anda akan mendapatkan banyak masalah suatu saat ini. Karena peternakan ayam broiler ini Pak, banyak sekali mendatangkan masalah sosial, bau, lalat, penyakit dan sebagainya. Jadi hubungi RT setempat di mana tempat ayam broiler Anda itu berdiri. Selanjutnya, tetapkan masalah gaji untuk ABK Anda ya. Buatlah gaji yang sesuai. Jangan menzolimi ABK dan jangan juga merugikan Anda. Jadi misalnya kayak saya ya, saya gaji per kilo. Tujuannya gaji per kilo supaya ABK ini tahu, oh ini kalau ayam ini saya urus dengan benar, gaji saya makin besar ya. Buatlah gaji yang sesuai untuk ABK Anda. Karena dengan semakin sedikit gaji, semakin tidak masuk akal gaji, semakin gaji yang Anda berikan itu terasa ya zolim lah bagi ABK Anda akan terancam tindakan kriminal, contohnya kemalingan. Tapi ada beberapa ABK yang gajinya sudah dicukupi pun dia masih maling. Nah ini penyakit Pak, ini penyakit ya. Jadi disinilah perlu Anda cari ABK itu yang benar-benar bagus. Jangan yang seperti kayak saya tadi, berdasarkan si ini, kasihan dan sebagainya macam. Cari karena kualitas. Oh ya, satu lagi. Ini untuk kandang mandiri ya. Untuk kandang bukan kandang mandiri, kandang kemitraan. Ketika Anda buat kandang, bukan kandang dulu yang Anda buat. Cari sumber air, sumur bor. Kalau ada sumur bornya, Anda bisa buat peternakan di atas tanah itu. Tapi kalau Anda hanya mengandalkan sumur gali, sebaiknya saya sarankan jangan dirikan kandang di sana. Cari tempat sumber air, ya, sumber air yang tidak pernah putus walaupun kemarau. Nah, selanjutnya kalau peternakan Anda sudah berjalan, Anda harus belajar mengelola keuntungan ayam broiler Anda supaya peternakan Anda berkembang, ya. Jangan seperti saya, menyesal kebelakangan, kelola uang kurang bagus, kandang segitu-gitu aja. Sekian dulu dari saya dari channel Beternak Ayam Broiler. Apabila Anda merasa video saya ini bermanfaat, like, subscribe, dan share. Saya hanya ada niat berbagi, tidak ada niat untuk menggurui Anda. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat alat, cek link deskripsi atau langsung WA ke 0831 6046 5158.